Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Lisana, NPM 2470112218. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mengimplementasikan audit sistem informasi menggunakan ITIL. Pengertian ITIL adalah sebuah kerangka kerja best practice yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola layanan teknologi informasi secara efektif dan efisien. ITIL berfokus pada penyediaan nilai layanan kepada pelanggan dengan memastikan bahwa layanan TI diselaraskan dengan kebutuhan bisnis. Sejarah dan pengembangan ITIL diperkenalkan pada 1980-an oleh Office of Government Commerce di Inggris untuk memperbaiki kualitas layanan TI di sektor publik. Awalnya berisi puluhan buku yang merinci praktik pengelolaan TI. Kini dikembangkan dan dikelola oleh Axelos, sebuah joint venture antara pemerintah Inggris dan Capita PLC. Versi terkini adalah ITIL 4 dirilis tahun 2019 yang menyempurnakan dan menyederhanakan pendekatan dari versi sebelumnya ITIL V3. Tujuan dan fungsi ITIL menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis, meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan TI, mengurangi biaya operasional dengan pengelolaan layanan yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengguna akhir, memberikan dasar bagi audit layanan TI, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Ciri-ciri utama ITIL berbasis pada siklus hidup layanan service life scale, fokus pada nilai layanan, value co-creation antara penyedia dan pelanggan, mengutamakan kolaborasi dan umpan balik berkelanjutan, dapat dikombinasikan dengan kerangka kerja lain seperti COBIT, ISO 20.000 dan DevOps. Diterapkan secara luas oleh perusahaan global, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Tahapan layanan dalam ITIL yaitu ada tiga: service strategi, service design, service transition, service operasional, constitutional service improvement. Tahapan layanan dalam ITIL, komponen ITIL 4 memperkenalkan pendekatan baru yang lebih modular dan adaptif, yaitu Service Value System. Komponen utama CVS, Guiding Principles, Governance, Service Value Science, Practice, Constitutional Improvement. Perbandingan singkat ITIL V3 vs ITIL 4, aspek struktur, fokus pendekatan praktik proses, ITIL V3 5 tahapan service life scale, proses dan efisiensi operasional, silo proses, proses-proses tertentu. ITIL 4 service value system, nilai layanan fleksibel kolaborasi, praktik terintegrasi dan value driven, 34 praktik manajemen. Apa itu capability model dalam ITIL? Capability model dalam konteks ITIL adalah kerangka untuk menilai kemampuan dan kematangan maturity, proses atau praktik layanan TI dalam suatu organisasi. Model ini membantu mengukur sejauh mana sebuah organisasi telah mengimplementasikan praktik-praktik ITIL secara efektif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari capability model memberikan gambaran objektif tentang kondisi saat ini dan dari suatu proses, menjadi dasar untuk audit, evaluasi, dan perencanaan perbaikan, menentukan gap antara kondisi existing dan best practice ITIL. Tingkatan dalam capability model maturity levels. Capability model biasanya menggunakan skala 0 sampai 5 untuk menggambarkan level kematangan proses. Berikut penjelasan tiap level. Level 0, 1 sampai 5, nama tidak ada, ad hoc inisial, dapat diulang, terdefinisi, terkelola, dan terukur optimal. Kata karakteristik utama,
Proses tidak ada atau tidak dikenali, tidak terdokumentasi, dan tidak dilakukan. Proses dilakukan tidak konsisten, bergantung pada individu, tidak terdokumentasi. Sudah pada proses dasar pelaksanaan mulai terstruktur tetapi belum sepenuhnya stabil. Proses terdokumentasi standar diberlakukan mulai terintegrasi lintas fungsi. Proses dimonitor secara kuantitatif, memiliki KPI dan dikontrol. Proses terus dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan data inovasi mulai diterapkan. Komponen evaluasi capability model, process definition, role and responsibility, tools and automation, measurement and monitoring, integration, continual improvement. Manfaat capability model dalam audit sistem informasi. Dalam audit berbasis ITIL, capability model digunakan untuk menilai kematangan masing-masing praktik. Misalnya change management, incident management, problem management. Mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan proses yang beresiko terhadap layanan TI. Membuat roadmap peningkatan layanan TI yang terstruktur dan terukur, membandingkan antar unit divisi dalam organisasi secara objektif. Hubungan dengan continual improvement, capability model menjadi fondasi dalam continual service improvement karena memberi baseline data kondisi proses saat ini, menyediakan arah peningkatan yang realistis dan berbasis data. Mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terhadap layanan TI. Kesimpulan, ITIL adalah kerangka sistematik dan fleksibel untuk pengelolaan layanan TI. Capability model memungkinkan organisasi mengukur dan meningkatkan kapabilitas proses layanan TI. Audit berbasis ITIL memberikan panduan terstruktur untuk menilai, memperbaiki, dan mengoptimalkan layanan. Implementasi ITIL tidak hanya memperkuat tata kelola TI, tetapi juga mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Demikianlah presentasi dari saya, Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya sangat terbuka apabila ada pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.